Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IS Syarifuddin Kota Lumajang, Wonorejo, dan atas nama Jaya Purnomo, program kelas 2D program PAI khusus. Dan kami memenuhi tugas dari Bapak dosen kita, yaitu Bapak Nur Ibad MPDI. Dan dari ini tugas pertama yaitu yang menjelaskan dari mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Yang pertama tugasnya apa? Silakan buat formulasi mendalam materi filsafat yang telah dikaji, baik materi di saat perkuliahan, di kelas, ataupun di kala perkuliahan daring. Yang kedua, dari formulasi materi tersebut Anda sampaikan secara verbal di depan kamera. Yang ketiga, buatlah akun channel YouTube. Yang keempat, upload video Anda. Yang kelima, materi dicantumkan di deskripsi channel. Yang materi pertama yaitu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Menjelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam yaitu adalah sekumpulan problema yang langsung yang mendapat perhatian dari manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Terhadap pengertian seperti ini, Al-Syaibani mengatakan bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian pada dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Yang B, menjelaskan hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan Islam adalah yang dipahami secara berlawanan oleh banyak orang. Filsafat dalam cara kerjanya bertolak dari akal, sedangkan agama bertolak dari wahyu. Hubungan antara filsafat dan agama terdapat beberapa asumsi berkaitan dengan hubungan filsafat dengan agama. Asumsi tersebut didasarkan pada anggapan manusia sebagai makhluk budaya. Asumsi pertama, manusia sebagai makhluk budaya mampu berspekulasi dan berteori filsafat yang akan menentukan kebudayaannya, bahkan sampai sadar dan jujur mengakui kenyataan Tuhan dan agama. Asumsi kedua, kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai yang potensial dapat diperbaiki, diperindah, diperkaya, sehingga hidup dan penghidupan ini lebih dapat meningkatkan harganya untuk dihidupi dan dinikmati. Hubungan agama dengan filsafat dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Agama adalah unsur mutlak dan sumber kebudayaan, sedangkan filsafat adalah salah satu unsur kebudayaannya. Kedua, agama adalah ciptaannya Tuhan, sedang filsafat hasil spekulasi manusia. Ketiga, agama adalah sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan filsafat menguji asumsi. Yang ketiga, agama Islam mempercayai akan adanya kebenaran dan kenyataan dogma agama, sedangkan filsafat tidak mengakui dogma sebagai kenyataan tentang kebenaran. Filsafat itu sendiri adalah kebenaran menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu yang sifatnya relatif, karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang bisa diamati oleh manusia saja. Filsafat menjadi sumber dari segala kegiatan manusia atau mewarnai semua aktivitas warga negara. Dari suatu bangsa, yaitu pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan dari nilai-nilai
pembawaan dari nilai-nilai yang lebih baik dari jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut dan lingkungan tersebut. Ilmu pendidikan yaitu menyelidiki dan merenungi tentang gejala-gejala perbuatan pendidik, ya, itu hubungan antara filsafat dan pendidikan terkait dengan persoalan logika, yaitu logika formal dan dibangun atas prinsip koherensi, dan logika dialektif dibangun untuk kepentingan prinsip penerima dan membolehkan terhadap pendidikan berlangsung dalam lingkaran kultural, dan pada akhirnya menghasilkan apa yang disebut dengan filsafat pendidikan. Filsafat itu pendidikan itu sendiri adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai seakar-akarnya mengenai pendidikan dijabarkan dari filsafat, artinya filsafat pendidikan. Pertentangan dengan filsafat. Yang kedua, materinya latar belakang munculnya filsafat, yaitu filsafat pendidikan Islam. Jika kita memperhatikan pemikiran orang Barat yang membahas filsafat, mereka sama sekali lepas dari apa yang dikatakan agama. Bagi mereka tidak titik berat filsafat adalah mencari hikmah. Hikmah itu dicari untuk mengetahui suatu keadaan sebenarnya apa itu, dari mana itu, tidak kemana, dan bagaimana. B. Perkembangan pemikiran Islam spiritualisme kuno. Dari uraian di atas dapat diketahui filsafat mulai berkembang dan berubah fungsi dari sebagai induk ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat diperpisah dari satu dengan lainnya. Jadi jelaslah bagi kita bahwa filsafat berkembang suatu perputaran zaman. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat mulai berkembang dan berubah fungsi dari sebagai induk ilmu pengetahuan menjadi semacam pendekatan perangkat kembali sebagai ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat dan terpisah satu dengan lainnya. Jadi jelaslah bagi kita bahwa filsafat berkembang sesuatu perputaran zaman paling tidak. Secara filsafat lainnya mengetahui kategori filsafat spiritualisme kuno. Kira-kira pada abad 1200 sampai 1000 sudah terdapat cerita lahirnya Zarathustra dari keluarga Saitama yang lahir di tepi sebuah sungai yang ditolong oleh Ahura Mazda dalam masa pemerintahan Raja-Raja Ahmadiyya. Timur jauh dari termasuk dari wilayah timur jauh ia Cina, India, dan Jepang. Di India berkembang filsafat spiritualisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Dalam sejarah filsafat adalah salah seorang pemikir besar kuno yang gagasan filosofis dan metode pengajaran yang sangat mempengaruhi teori dan praktik pendidikan seluruh dunia barat, yaitu lahir di Athena. Merupakan putra seorang bidan yang tidak begitu dikenal, yaitu Sophonikus dan Phaenarit. Prinsip dasar pendidikan menurut digunakan sebagai dasar teknik pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seorang berpikir cermat untuk menguji diri sendiri, yaitu materi ketiga. Apa pengertian dari aliran perennialisme? Adalah merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Aliran ini lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Oleh karena itu perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakbarisan tersebut, yaitu dengan jalan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kokoh untuk diuji. Perennialisme berasal dari kata perennial yang artinya abadi atau kekal dan dapat berarti pula tiada akhir. Dengan demikian bersifat abadi. Aliran perennialisme mengikuti paham realis yang sejalan dengan Aristoteles bahwa manusia itu rasional. Sokol adalah sebagai yang disalin untuk menemukan kecerdasan. Itu perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan
abad ke-20 aliran ini lahir disebut seleksi pendidikan progresif. Yang kedua, perennialisme memandang sesuatu situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ya, ketidakpastian dan ketidakteraturan, terutama di kehidupan moral, intelektual, sosiokultural. Dan adapun tokoh-tokoh dalam aliran perennialisme yaitu Plato, Aristoteles, Thomas. Tujuan pendidikan menurut aliran perennialisme yaitu mempunyai tempat prinsip dalam pembelajaran secara umum.